Partai Umat enggan memaksakan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai ajang politik praktis. Partai Umat bisa dibubarkan. Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Partai Umat bisa dibubarkan karena mau memaksakan politik identitas dan menjadikan masjid sebagai ajang politik praktis. Dari pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat, Ridho yang merupakan menantu dari Amin Rais, pendiri Partai Umat, bahwa Partai Umat mengakui soal politik identitas, bahkan mendukung dan berusaha menegakkan politik identitas. Tidak hanya itu, Partai Umat juga meyakini bahwa masjid bisa dijadikan sebagai perjuangan politik. Pernyataan itu merupakan pernyataan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan bangsa Indonesia. Karena kalau politik identitas diperbolehkan, bahkan digalakkan, maka ancaman tercabik-cabiknya bangsa Indonesia ada di depan mata. Politik identitas merupakan cara yang sangat busuk untuk mempolitisasi isu identitas, isu agama, isu ras, dan isu suku, dan isu antar golongan. Ketua Umum Partai Umat tidak bisa membedakan apa yang disebut politik identitas dan identitas politik. Identitas politik adalah hal yang lumrah dalam politik. Tapi politik identitas merupakan cara-cara yang kotor untuk memenangkan kontestasi politik. Apalagi kalau sampai masjid diperbolehkan sebagai ajang politik praktis. Hal ini bisa melanggar undang-undang pemilu yang sudah ditetapkan di negeri ini. Dan tidak hanya pelanggaran pidana, ancamannya juga tercabik-cabiknya bangsa Indonesia. Kalau pernyataan provokatif, kalau pernyataan yang nadanya ilegal ini dibiarkan, maka bisa saja mencederai sistem politik dan sistem demokrasi di negeri ini. Sekarang mereka berbicara soal kebolehan politik identitas dan masjid sebagai tempat kampanye politik. Besok-besok apa lagi yang mereka akan lakukan atau yang ia minta? Sistem khilafah, sistem agama Islam, dan mau dibela sebagai kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan politik. Ini sangatlah berbahaya. Karena itu Bawaslu sudah menyatakan bahwa kampanye di masjid-masjid tidaklah diperbolehkan. Seperti halnya kampanye di pusat-pusat pendidikan, kantor-kantor pemerintahan, dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya harus netral dari politik praktis. Kalau masih mau memaksakan, berarti ada keinginan yang serius, ada etiket yang serius untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada di negeri ini.
Dan partai politik bukan identitas yang kebal dari hukum. Dalam konstitusi dan dalam perundang-undangan kita, partai politik bisa dibubarkan. Bisa melalui Mahkamah Konstitusi yang membubarkan partai politik, ataupun pemerintah sendiri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka bisa menarik legalitas sebuah partai politik. Karena itu, kalau Partai Umat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa dianggap mengancam masa depan bangsa ini, dan keinginan untuk melanggar perundang-undangan yang sudah ada, maka kemungkinan dibubarkan sangat besar. Apalagi ketika kita melihat jejak pernyataan dari jubir Partai Umat Mustafa Nahla yang melindungi kader Partai Umat di Bengkulu ketika ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan kasus terorisme. Bukannya memecat ataupun memberhentikan kader tersebut, seperti halnya MUI Bengkulu yang langsung menonaktifkan pengurusnya yang ditangkap Densus karena diduga terlibat terorisme, Partai Umat malah menyatakan bangga dan membela kadernya yang telah ditangkap oleh Densus 88. Bahkan jubir Partai Umat itu menyerang balik Densus dengan menyatakan bahwa Densus memiliki rekam jejak yang tidak baik soal penindakan terorisme. Kita melihat ada upaya yang serius di Partai Umat untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme. Kemudian juga pernyataan terakhir dari ketua umumnya yang mengaku mereka akan memainkan politik identitas dan juga menjadikan masjid-masjid sebagai ajang politik praktis mereka. Ya, kalau ini terus terjadi dan dilakukan oleh Partai Umat, maka ini sangatlah berbahaya bagi negeri ini. Ini akan menjadi sebuah ancaman ke depan bagi bangsa Indonesia. Ya, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.